Langsung saja kita ke pemaparan materi dan contoh soalnya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih fungsi pembangkit momen? Nah, fungsi pembangkit momen yang biasa disebut dengan Moment Generating Function atau MGF merupakan fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Momen-momen yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencari nilai harapan, nilai rataan, dan varians dari suatu peubah acak. Selain itu, fungsi pembangkit momen juga bisa digunakan untuk mencari distribusi dari suatu variabel random yang baru. Baik, untuk definisinya sendiri yaitu fungsi pembangkit momen pada variabel random x yang dinyatakan dengan m sub x dari t didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen terhadap variabel t sama dengan nilai harapan dari e pangkat t dikali x. Jika nilai harapan ini ada untuk semua nilai dari t di min h, h pada interval t lebih dari min h kurang dari h untuk h lebih dari 0. Nah, fungsi pembangkit momen ini bergantung pada variabel randomnya. Berdasarkan jenis variabel randomnya, fungsi pembangkit momen didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembangkit momen untuk variabel random discrete, yaitu mxt sama dengan nilai harapan dari e pangkat tx sama dengan sigma e pangkat tx dikali fx. Yang kedua, fungsi pembangkit momen untuk variabel random continue, yaitu mxt sama dengan nilai harapan dari e t pangkat tx sama dengan integral e pangkat tx dikali fx dx dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Jadi untuk mencari fungsi pembangkit momen dari variabel random discrete itu kita menjumlahkan semua fungsi-fungsinya. Sedangkan pada variabel random continue itu kita mengintegralkan fungsi-fungsi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke sifat. Apabila diketahui sebuah variabel random x serta diberikan bahwa a, b, dan c adalah konstanta, maka diperoleh beberapa sifat dari fungsi pembangkit momen sebagai berikut. Yang pertama, m sub cx dari t sama dengan m sub x dari ct. Jika variabel acak x dikalikan dengan sebuah konstanta c, maka MGF-nya tinggal mengganti variabel t menjadi ct. Artinya, perkalian di dalam variabel acak menghasilkan peubah skala pada MGF. Yang kedua, m sub x plus t dari t sama dengan e pangkat c t m sub x t. Kalau x ditambah dengan suatu konstanta, misalnya c, maka MGF-nya akan mengalihkan MGF asli dengan faktor eksponensial, yaitu e pangkat ct. Penambahan konstanta menghasilkan pergeseran pada distribusi, dan itu muncul sebagai faktor eksponensial. Kemudian yang ketiga, m sub x plus a per b dari t sama dengan e pangkat at per b m sub x t per b. Transformasi yang lebih umum yaitu x ditambah a lalu dibagi b. MGF-nya berubah menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor eksponensial e pangkat at per b karena penambahan a. Kemudian yang kedua t diganti menjadi t per b karena pembagian oleh b. Selanjutnya kita masuki teorema 9.1 fungsi pembangkit momen. Yang pertama, mu sama dengan m aksen 0 digunakan untuk menyatakan bahwa nilai harapan atau momen pertama dari variabel acak x. Teorema ini diperoleh dengan menghitung turunan pertama dari fungsi pembangkit momen terhadap variabel t. M aksen t ketika t sama dengan 0 maka akibatnya m aksen sama dengan nilai harapan x sama dengan mu. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan m double aksen 0 dikurang m aksen 0 kuadrat digunakan untuk menghitung variansi dari variabel acak x. Teorema ini diperoleh dengan menghitung turunan kedua dari fungsi pembangkit momen terhadap variabel t. M double aksen t ketika t sama dengan 0 maka akibatnya m aksen 0 sama dengan nilai harapan x kuadrat
sehingga diperoleh variansi yaitu sigma kuadrat sama dengan nilai harapan dari x kuadrat dikurang mu kuadrat sama dengan m double aksen 0 dikurang m aksen 0. Yang ketiga, misalkan m pangkat n aksen terhadap variabel t menyatakan turunan ke m dari m pangkat m terhadap variabel t, maka momen ke m dari x yakni nilai harapan x pangkat m adalah nilai harapan x pangkat m sama dengan m pangkat m0. Selanjutnya adalah contoh soal. Nomor 1, diketahui variabel random x dengan fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan 1/4 dikali koefisien binomial 2 di atas x untuk x sama dengan 0, 1, dan 2. Tentukan fungsi pembangkit momen dari x. Nah, karena x adalah diskrit, maka menggunakan rumus mxt sama dengan nilai harapan dari e pangkat tx, sehingga menjadi sigma terhadap x dari e pangkat tx dikali fx. Nah, kemudian substitusikan nilai fx ke dalam rumus sehingga menjadi sigma dari x sama dengan 0 hingga 2 dari e pangkat tx dikali 1/4 dikali koefisien binomial 2 di atas x. Kemudian lanjutkan ke penyelesaiannya sehingga menjadi 1/4 dikali kurung siku e pangkat t kali 0 dikali koefisien binomial 2 di atas 0 ditambah e pangkat t kali 1 dikali koefisien binomial 2 di atas 1 ditambah e pangkat t kali 2 dikali koefisien binomial 2 di atas 2. Menjadi 1/4 dikali e pangkat 0 dikali 1 tambah e pangkat t dikali 2 ditambah e pangkat 2t dikali 1, sehingga 1/4 dikali 1 kali 1 ditambah e pangkat t kali 2 ditambah e pangkat 2t dikali 1 menjadi 1/4 dikali 1 plus 2 e pangkat t plus e pangkat 2t. Nah, dari persamaan 1/4 dikali 1 per plus 2 e pangkat t plus e pangkat 2t, kita samakan penyebutnya menjadi 1 plus 2 e pangkat t plus e pangkat 2t per 4. Jadi fungsi pembangkit momen dari x adalah mxt sama dengan 1 plus 2 e pangkat t plus e pangkat 2t per 4 berlaku untuk semua nilai t yang merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Kemudian contoh 2, diasumsikan x adalah variabel random kontinu dengan fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Fx sama dengan e pangkat min x min 2 untuk t lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari tak terhingga, dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi pembangkit momen dari x. Untuk penyelesaiannya, karena di sini x adalah kontinu sehingga menggunakan rumus mxt sama dengan nilai harapan dari e pangkat tx, sehingga menjadi integral dengan batas bawah min tak terhingga, batas atas tak terhingga, jika dari e pangkat tx dikali fx dx. Kemudian substitusikan fx ke dalam rumus sehingga menjadi integral dengan batas bawah min tak terhingga, batas atas tak terhingga dari e pangkat tx dikali e pangkat min x min 2 dx. Selanjutnya, kita sederhanakan e pangkat tx dikali e pangkat min x min 2 dan masukkan batas ke dalam integral sehingga menjadi integral dengan batas bawah min 2 dan batas atas tak terhingga dari e pangkat t min 1x dikali e pangkat min 2 dx. Nah, e pangkat min 2 itu dipindah ke depan sehingga menjadi e pangkat min 2 dengan integral dengan batas bawah min 2 dengan batas atas tak terhingga dari e pangkat t min 1x dx. Nah, integral dengan batas bawah 2 min 2 dengan batas atas tak terhingga dari e pangkat t min 1x dx konvergen jika t min 1 lebih besar dari 0, maka t lebih besar dari 1.
Ingat bahwa integral dari E pangkat CX dx sama dengan E pangkat CX per C plus C. Maka integral dengan batas bawah min 2, batas atas tak terhingga dari E pangkat T min 1X dx sama dengan kurang siku E pangkat T min 1X per T min 1 dengan batas bawah X sama dengan min 2 dan batas atas tak terhingga sama dengan E pangkat T min 1 per T min 1 kurangi E pangkat T min 1 dikali min 2 per T min 1. Karena limit X min tak terhingga dari E pangkat T min 1X sama dengan 0, sehingga integral min 2 dengan batas bawah min 2, batas atas tak terhingga dari E pangkat T min 1X dx sama dengan 0 per T min 1 min dikurangi E pangkat T min 1 dikali min 2 per T min 1 sama dengan 0 min E pangkat min 2 dikali T min 1 per T min 1 sehingga menjadi E pangkat min 2 dikali T min 1 per T min 1. Maka dari MXT sama dengan E pangkat min 2 dengan integral min 2 batas atas tak terhingga dari E pangkat T min 1X dx diperoleh E pangkat min 2 dikali E pangkat min 2 dikali T min 1 per T min 1 sehingga menjadi E pangkat min 2T per 1 min T. Jadi fungsi pengubah momennya adalah MXT sama dengan E pangkat min 2T per 1 min T untuk semua T lebih dari 1. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu diketahui variabel X memiliki peluang sebagai berikut. Fx sama dengan setengah untuk X sama dengan 1,2 dan 0 untuk X lainnya. Dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, carilah mean X dan variasi X. Penyelesaiannya, yang pertama karena X adalah diskrit, maka fungsi pembangkit momennya adalah MXT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX. Maka MXT sama dengan sigma dari E pangkat TX dikalikan fungsi Fx. Kita substitusi nilai X dan fungsi Fx-nya menjadi sigma X sama dengan 1 sampai 2 dari E pangkat TX dikalikan setengah. Kemudian kita keluarkan setengahnya ke depan menjadi setengah sigma X sama dengan 1 sampai 2 dari E pangkat TX. Kemudian kita substitusi nilai X-nya menjadi setengah dalam kurung E pangkat T dikali 1 ditambah E pangkat T dikali 2 sama dengan setengah dalam kurung E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Yang kedua, kita mencari M aksen T untuk menghitung mean X. M aksen T itu didapatkan dengan kita mencari turunan pertama dari MXT. Sehingga M aksen T sama dengan D per DT setengah dalam kurung E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Maka M aksen T sama dengan setengah dalam kurung E pangkat T ditambah 2 E pangkat 2T. Kita kalikan setengah ke dalam kurung menjadi setengah E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Kemudian kita konversikan T sama dengan 0, maka M aksen 0 sama dengan setengah E pangkat 0 ditambah E pangkat 2 dikali 0 sama dengan setengah E pangkat 0 dan ditambah E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu nilainya 1, maka setengah dikali 1 ditambah 1, maka sama dengan setengah ditambah 1. M aksen 0, kita samakan penyebutnya menjadi 1 ditambah 2 per 2, itu sama dengan 3 per 2. Maka mean atau mu itu kan rumusnya mu sama dengan nilai harapan X. Maka mu sama dengan M aksen 0, sehingga mu adalah 3 per 2. Yang ketiga, kita mencari M double aksen T untuk menghitung variansi X. M double aksen T itu didapatkan dengan kita menurunkan M aksen T sebanyak 2 kali. Sehingga M aksen T sama dengan D per DT setengah kali E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Sama dengan setengah dari E pangkat T ditambah 2E pangkat 2T. Kemudian kita mengkonversi T sama dengan 0, maka M double aksen 0 sama dengan setengah dikali E pangkat 0 ditambah 2E pangkat 2 kali 0
sama dengan setengah dikali E pangkat 0 ditambah 2 dikali E pangkat 0. Karena kita tahu E pangkat 0 itu adalah 1, maka setengah dikali 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan setengah ditambah 2. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1 ditambah 4 per 2. Itu sama dengan 5 per 2. Maka variansi itu adalah sigma kuadrat. Maka sigma kuadrat sama dengan nilai harapan kedua dikurangi mu pangkat 2 sama dengan M double aksen 0 dikurangi M aksen 0 kuadrat sama dengan 5 per 2 dikurangi 3 per 2 kuadrat. Karena kita tahu M aksen 0 itu adalah 3 per 2 sama dengan 5 per 2 dikurangi 9 per 4. 9 per 4 itu didapatkan dari 3 pangkat 2 itu adalah 9 dan 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya untuk memudahkan kita dalam perhitungan menjadi 10 dikurangi 9 per 4 sama dengan 1 per 4. Jadi, nilai mean X dan variansi X-nya adalah 3 per 2 dan 1 per 4. Nah, dari materi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa fungsi pembangkit momen merupakan fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen dari suatu peubah acak seperti nilai harapan atau mean, rataan, dan varians. Fungsi pembangkit momen didefinisikan sebagai M sub X dari T sama dengan E pangkat TX. Adapun rumus fungsi pembangkit momen berdasarkan variabelnya, yaitu yang pertama, variabel random discrete. M sub X dari T sama dengan E pangkat TX sama dengan sigma E pangkat TX Fx dari X. Yang kedua, variabel random kontinu. Mx dari T sama dengan E pangkat TX sama dengan integral batas bawah min tak hingga sampai batas atas tak hingga E pangkat TX Fx dx. Untuk sifat-sifat ada 3. Yang pertama, M sub Cx dari T sama dengan M sub X dari Ct. Yang kedua, M sub X plus T dari T sama dengan E pangkat C T M sub X T. Kemudian yang ketiga, M sub X plus A per B dari T sama dengan E pangkat AT per B M sub X T per B. Yang terakhir, teorema ada 3. Yang pertama, mu sama dengan M aksen 0. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan M double aksen 0 min M aksen 0 kuadrat. Yang ketiga, misalkan M pangkat N aksen dari T menyatakan turunan ke M dari M pangkat M dari T, maka momen ke M dari X, yakni E X pangkat M adalah E X pangkat M sama dengan M pangkat M 0. Nah, demikian pemaparan materi kali ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.